Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Agung Prasetyo. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai studi kelayakan bisnis pangkas rambut debar berkah. Pertama ada daftar isi. Di sini ada bab pendahuluan, bab kajian aspek legal, bab aspek pasar dan peluang bisnis, bab pestel, bab aspek teknik dan teknologi, bab aspek finansial, dan bab kesimpulan. Pada bab pendahuluan terdapat latar belakang. Industri perawatan dan gaya rambut terus berkembang seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya penampilan. Pangkas rambut bukan hanya kebutuhan, tetapi juga bagian dari gaya hidup modern yang menuntut tampilan rapi dan menarik. Tren ini menciptakan peluang bisnis yang menjanjikan, khususnya di daerah perkotaan dan pinggiran yang memiliki populasi padat serta mobilitas tinggi. Pada rumusan masalah, bagaimana prospek pasar untuk usaha pangkas rambut di wilayah target, kemudian bagaimana strategi pemasaran yang efektif untuk menarik pelanggan, berapa besar modal yang dibutuhkan untuk memulai usaha pangkas rambut, bagaimana proyeksi pendapatan dan keuntungan usaha pangkas rambut, dan yang terakhir bagaimana aspek operasional dan manajemen usaha ini dapat dikelola dengan efisien. Tujuan presentasi ini yaitu untuk menganalisis prospek pasar dan peluang usaha pangkas rambut di wilayah target, merumuskan strategi pemasaran yang tepat untuk menarik dan mempertahankan pelanggan, menghitung besaran modal yang diperlukan untuk memulai usaha pangkas rambut, menetapkan proyeksi pendapatan dan keuntungan dari usaha pangkas rambut, merumuskan sistem operasional dan manajemen yang efisien untuk usaha pangkas rambut. Kegunaannya memandu perencanaan bisnis, membantu mengidentifikasi peluang, dan menghadapi tantangan. Dan yang terakhir menentukan strategi yang tepat untuk mencapai kesuksesan usaha pangkas rambut. Pada bab 2, aspek legal bisnis. Terdapat identitas perusahaan, nama perusahaan, pangkas rambut Debar Berkah, merek dagang Debar Berkah, jenis usaha jasa UMKM, kegiatan usaha layanan potong rambut dengan berbagai gaya, penataan rambut dan grooming seperti cukur jenggot serta kumis. Alamat Jalan HS Ronggowaluyo, Pusarjaya, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang. Pemilik Dwi Agung Prasetyo. Di sini terdapat logo usaha, kemudian struktur organisasi. Terdapat owner yang paling atas, kemudian di bawahnya ada manajer operasional, kemudian ada resepsionis, dan yang terakhir ada barberman. Uraian pekerjaan. Manajer operasional bertugas mengawasi kegiatan operasional sehari-hari barbershop, mengordinasikan tim, memastikan kualitas layanan, dan menangani keluhan pelanggan. Kemudian pada tugas barberman yaitu melayani pelanggan dengan memotong dan menata rambut, serta melakukan perawatan grooming lainnya seperti mencukur jenggot dan kumis. Yang terakhir, resepsionis. Mengelola penerimaan pelanggan, mengatur jadwal booking, menangani pembayaran, dan menjawab pertanyaan pelanggan. Pada bab 3, aspek pasar dan peluang bisnis. Analisis potensi peluang pasar dan estimasi permintaan pasar. Untuk melakukan analisis potensi pasar, analisis peluang pasar, dan estimasi permintaan pasar, maka telah dilakukan penelitian dengan cara survei potensi pasar di lokasi pasar yang akan dijadikan proyek. Diketahui bahwa potensi pelanggan terdiri dari mahasiswa, pelajar, karyawan, dan masyarakat sekitar kampus. Kemudian analisis potensi, peluang pasar, dan estimasi permintaan. Analisis segmen ada dalam segmentasi pasar atau prospek pasar bisnis pangkas rambut ini memiliki target pelanggan yang akan dicapai. Jasa yang diberikan dapat dinikmati oleh berbagai kalangan masyarakat dimulai dari anak-anak hingga orang dewasa, baik pelajar, mahasiswa, maupun pekerja. Namun karena lokasi cukur rambut ini berada di lingkungan kampus, maka segmen pasar yang dipilih adalah mahasiswa. Analisis bauran pasar, produk. Pertama ada layanan utama, kemudian ada produk pendukung. Kemudian ada harga, strategi penetapan harga, layanan premium di tempat, lokasi fisik, interior ruangan, kemudian analisis pemasaran di masa depan. Pertama, digitalisasi pemasaran. Kedua, inovasi dalam promosi dan penawaran diskon. Tiga, perluasan jangkauan dengan franchise atau cabang. Bab 4, analisis pastel. Faktor pastel, politik, dampak menengah, penjelasan regulasi dan izin usaha dari pemerintah yang harus dipatuhi. Ekonomi, dampak tinggi, penjelasan pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat meningkatkan potensi pasar. Sosial, dampak tinggi, penjelasan meningkatnya perhatian terhadap penampilan mendorong permintaan layanan. Teknologi, dampak menengah, pemanfaatan teknologi untuk pemasaran dan penggunaan alat cukur modern. Lingkungan, dampak rendah, penjelasan tanggung jawab terhadap keberlanjutan dan pengelolaan limbah rambut. Hukum, dampak tinggi, penjelasan kepatuhan pada peraturan izin usaha dan standar kesehatan.
Bab 5. Aspek teknik dan teknologi. Alat yang dan perlengkapan teknis seperti 1. Mesin cukur atau clipper, 2. Gunting, 3. Pisau cukur atau razor, 4. Cermin kaca, 5. Kursi pangkas. Penggunaan teknologi. Jenis teknologi sistem reservasi online, fungsi mempermudah pelanggan untuk membuat janji, manfaat meningkatkan kenyamanan pelanggan dan mengurangi antrean. Kemudian teknologi media sosial, fungsi promosi dan interaksi dengan pelanggan, manfaat meningkatkan visibilitas dan menarik pelanggan baru. Teknologi aplikasi manajemen salon, fungsi mengelola jadwal, stok, barang, dan keuangan, manfaat mengoptimalkan operasional dan memudahkan pengelolaan usaha. Yang terakhir, teknologi kamera dan video editing, fungsi membuat konten promosi dan testimoni, meningkatkan daya tarik dan kepercayaan pelanggan. Berikut ada layout dana usaha barbershop atau barberkah. Pertama ada tempat sampo, tempat duduk berjumlah 3, kemudian tempat tunggu, dan tempat retail. Di sini ada bab 6, aspek finansial. Yang pertama ada investasi. Bisa kita lihat terdapat 10 item dan jika ditotalkan semuanya berjumlah modal investasi yaitu 223.200.000. Kemudian masuk ke bab 6, aspek finansial, yaitu modal kerja. Di sini terdapat keterangan produk perawatan rambut, listrik dan air, gaji pegawai 4 orang, termasuk resepsionis, manajer operasional, dan barberman 2 pegawai. Kemudian promosi dan marketing, biaya tak terduga, jika dijumlahkan hasilnya yaitu 23.300.000. Kesimpulan, bisnis usaha pangkas rambut modern di Karawang memiliki potensi yang cukup baik untuk berkembang, mengingat tingginya permintaan akan layanan perawatan rambut serta adanya tren peningkatan gaya hidup modern. Dukungan terhadap inovasi, kualitas pelayanan, dan penyesuaian terhadap preferensi konsumen dapat menjadi faktor utama yang mendorong keberhasilan usaha ini. Selain itu, lokasi strategis di Karawang yang terus berkembang dan semakin padat juga membuka peluang pasar yang luas. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.